Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah, Prodi Administrasi Publik. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kelompok 1, akhlak. Akhlak sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan perkataan. Dasar akhlak, yaitu Al-Quran dan hadis. Perbedaan akhlak, etika, dan moral secara formal. Persamaan akhlak, moral, dan etika. Akhlak, etika, dan moral secara konseptual memiliki makna yang berbeda. Namun pada aras praktis memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. Kesuksesan hakiki dalam hidup sosial yaitu beribadah dengan benar, bertakwa dengan baik, belajar tidak henti, bekerja keras dan ikhlas, bersahaja dalam hidup, bantu sesama, dan bersihkan hati selalu. Macam-macam akhlak terhadap Allah dan Rasulullah, yaitu taat terhadap perintahnya, tawakal, memiliki rasa tanggung jawab, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa bertaubat kepadanya. Akhlak terhadap Rasulullah SAW yaitu menghidupkan sunnah, taat, membaca sholawat dan salam, mencintai keluarga Nabi SAW. Jadi kesimpulan adalah akhlak adalah buah dari keimanan dan keistiqomahan seseorang dalam menjalankan ibadah. Lanjut dari materi kelompok 2, akhlak dalam keluarga. Urgensi keluarga dalam kehidupan manusia. Keluarga secara umum adalah kelompok sosial yang mendasar dalam masyarakat yang umumnya terdiri dari 1 atau 2 orang tua dan anak panjang satu samaan mereka. Orang-orang yang tergabung dalam suatu keluarga ini umumnya memiliki komitmen jangka lain dan sebagai besar tinggal dalam satu atap bersama-sama. Adapun para keluarga dalam Islam antara lain menanamkan ajaran Islam, memberikan rasa tenang, menjaga dari menjaga dari siksa api neraka, menjaga kemuliaan dan wibawa manusia, melanjutkan keturunan dan memperoleh keberkahan. Akhlak suami istri, menjadikan pasangan sebagai pusat perhatian, bangun tidur yang lihat hanya pasangan, menampakkan kepribadian sebagai seorang suami. Jangan menabur benih keraguan, kecurigaan, merasakan tanggung jawab bersama baik suami maupun istri. Selalu bermusyawarah, lakukan komunikasi dengan baik. Hal-hal harus diperhatikan oleh suami, memberi nafkah zahir dan batin. Suami hendaknya menyadari bahwa istri adalah suatu ujian dalam menjalankan agama. Seorang istri bisa menjadi musuh bagi suami dalam mentaati Allah dan Rasulullah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh istri: berbakti kepada suami baik dikala suka maupun duka, patuh dan taat pada suami, menghormatinya dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ajaran Islam, selalu menyenangkan hati. Istri menyadari dan menerima dengan ikhlas bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Istri menyadari bahwa hak suami setingkat lebih tinggi daripada istri. Akhlak orang tua terhadap anak. Islam juga mengatur bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam
peranannya mendidik anak, yaitu orang tua sebagai panutan, orang tua sebagai motivator anak, orang tua sebagai cermin utama anak, orang tua sebagai fasilitator anak. Akhlak anak terhadap orang tua adalah perawatan perwujudan kita. Jika mereka tidak ada, kita pun tidak akan pernah ada. Kita tahu bahwa perwujudan itu disertai dengan kebaikan dan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Membangun keluarga sakinah yaitu senantiasa memiliki kecenderungan terhadap keagamaan dalam orientasi kehidupannya sehari-hari. Berlakunya sistem yang ada, menghormati yang tua, yang menyayangi yang muda, tidak berlebih-lebihi dalam memenuhi kebutuhan keseharian, menjaga etika dan sopan santun dalam bergaul di dalam masyarakat. Kesimpulannya adalah keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariah agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada sesungguhnya pada yang demikian itu. Lanjut, hakikat hidup dan kerja. Islam dalam persoalan hidup dan kerja, yaitu bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerjakan seluruh aset pemikiran azim yang mengkualifikasikan atau menampakkan arti dirinya. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq berkata, "Aku benci orang yang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan di akhirat kelak." Akhlak dalam bekerja. Hidup adalah sebuah perjuangan. Tanpa adanya usaha untuk berjuang, maka manusia tidak akan bisa terhadap untuk hidup. Manusia haruslah berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Keharusan dalam bekerja. Dalam Islam, kerja produktif bukan saja dianjurkan, tetapi dijadikan sebagai kewajiban religius. Oleh karena itu, kerja adalah milik setiap orang dan hasilnya menjadi hak milik pribadi yang hormati dan dilindungi karena terkait dengan kebutuhan, kepentingan, atau kemaslahatan secara umum. Baiklah, lanjut, pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Kehidupan sosial menurut Islam bukan semata-mata merupakan teori saja, sebagaimana yang terhadap dalam agama-agama kuno, juga bukan didasarkan atas belas kasihan atau ibah hati, sebagaimana yang terhadap dalam aliran atau mazhab sosialisme di masa kebangkitannya di Eropa sebelum Maximus. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam memiliki akidah yang benar dan kuat, berkewajiban untuk berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga kemauan dengan meluruskan ubudiyah dengan dasar tauhid. Akhlak terhadap diri sendiri. Manusia yang telah menciptakan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala dalam potensi fitriyah berkewajiban menjaga dengan cara memelihara kesucian lahir dan batin. Toleransi intern dan antar umat beragama. Toleransi lahir setelah manusia memahami arti perbedaan toleransi. Bahasa Inggris disebut tolerance, memiliki arti kesabaran dan berlapang dada. Jadi kesimpulannya adalah berakhlak baik merupakan suatu kewajiban setiap manusia.
menjalankan dan menjaga akhlak baik dan meninggalkan tingkah laku, perbuatan, sifat dan perilaku yang terhadap dalam diri semua yang terdapat dalam diri manusia. Akhlak manusia ditanamkan sejak lahir. Dalam ajaran Islam, akhlak merupakan ajaran yang berhubungan dengan tingkah laku yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap dua akhlak dalam ajaran Islam, yaitu akhlak yang baik atau terpuji bisa disebut akhlak. Baik, lanjut selanjutnya, Islam dalam masalah harta dan jabatan. Hakikat harta dan jabatan alam merupakan amanah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya. Kewajiban mencari harta. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama dinikmati, tetapi dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Sikap terhadap harta dan jabatan. Harta dan jabatan ini adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Sehubung dengan itu, maka harta dan jabatan hendaknya digunakan, bahkan didayagunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sesuai sabda Nabi SAW. Oke, terima kasih. Itulah yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.